Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Iwan, tentu saja di channel Teguh Production. Nah, kita kali ini kedatangan sebuah alat yang luar biasa bagusnya, yaitu Rodecaster Pro ya. Ya, namanya Rodecaster Pro. Ini alatnya untuk spesial kita bilang untuk podcast. Ya. Kalau kita lihat ini sudah pro sekali. Dengan harganya yang terjangkau, ini berkisar harga sekitar 8 jutaan ya. Bagi teman-teman yang kepo dengan harganya, ya sekitar ranknya sekitar 8,5 jutaan lah gitu. Jadi alat ini kita pesan khusus untuk podcast. Nanti linknya saya cantumkan di atas di Discover Aceh Official. Kita di situ menyediakan jasa, menyediakan tempat dan segala macamnya. Di situ kita akan buat podcastnya. Jadi kali ini kita review dulu barangnya. Di sini sudah sampai barang sebuah alat untuk podcast. Kalau fitur-fitur di sini kita lihat, bisa kita langsung koneksikan ke HP. Dari wire, dari kabel audio ke HP-nya ya. Dalam paket pembelian Rodecaster Pro ini terdapat satu podcast audio, yaitu Rodecaster Pro-nya. Di sini ada 4 colokan podcast XLR atau mic inputnya, plus ada phantom power-nya 48 volt. Ada 8 fader to control audio level, dan onboard USB multi-track recording. Nah, sekarang ada yang terbaru nih dari mixer podcast, sudah menyediakan langsung ada tombol recordingnya ya. Bisa kita langsung record di mixer tersebut ya. Sebentar, kita lihat dulu alatnya, bagaimana penampakannya ya. Kita unboxing dulu. Kebetulan barang baru saja sampai di sini, langsung kita unboxing. Dan di sini juga, sebentar. Oke, kita geser dulu. Nah, segini ukuran packingannya. Di sini juga ditulis video unboxing, videokan proses pembukaan paket. Nah, apabila paket ini kita pesan dengan baik dan tidak ada lecet kondisi dalamnya itu, lecet ataupun cacat dalam pengirimannya, tanpa kita videokan ini, tanpa kita videokan ataupun kita unboxingnya, komplain tidak dapat diproses. Nah, itu yang sulitnya. Makanya setiap ini buat teman-teman ya yang pesan-pesan barang elektronik online, kita anjurkan untuk buat video unboxing sesimpel mungkin juga nggak apa-apa. Gunanya untuk ini ya. Dan di sini juga sudah ditulis, sudah diingatkan oleh pengirim atau tokonya ya, toko penjualnya. Nah, kita unboxing dulu. Ini langsung kita buka ya. Ini tanpa kita jeda. Ini segelnya masih tersegel semua. Langsung kita unboxing. Ternyata teman-teman ini ada case yang di luarnya ya. Ini case yang di luarnya, tipis dia ini dia. Oke, siap. Nah, ini dia. Sekarang kita buka.
Nah, yang pertama keluar dia kartu garansinya teman-teman ya. Ini jangan dibuang. Nanti kalau misalkan kalian dapat ini jangan dibuang. Ini setiap pembelian semua diberikan kartu garansi elektronik ya. Ini distributor Indonesia ya. Wow, pasti teman-teman gak sabar ya. Pelan-pelan kita buka. Nah, ternyata lapisan kotaknya itu banyak teman-teman ya. Tadi udah saya buang satu, ini satu lagi. Oke, kita taruh di sini. Ini ada lagi nih. Ini apa nih? Roadcaster. Oh, ini manual booknya. Unik ya, manual booknya itu keras kayak gini. Kayak apa namanya ini? Kardus juga. Ini juga ada. Ini dalam bahasa Chinese. Oke, get the latest version. Ini generasi terbaru ya. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini dia barangnya. Perkiraan saya itu Roadcaster ini lebih besar dari yang kita lihat sekarang ya. Lebih besar dari apa yang kita lihat sekarang. Itu perkiraan saya sebelum saya beli. Jadi ini juga lumayan kecil, lumayan compact untuk kita gunakan. Ini packingannya bagus sekali. Ini kalau kita rasa aman. Nah, di bawahnya juga ada ganjalan gini ya. Jadi karena ini posisinya oke, kita simpan dulu nih. Ini kita simpan juga. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini dia alatnya. Oke. Waduh, rasanya tuh ini alatnya kayak metal, tapi metal atau atom ya? Rasanya kayak atom, cuman tapi build quality-nya bagus. Yang di atasnya ini bagus, secara keseluruhan bagus. Yang di bawah atom, yang di atas kayak atom juga, tapi kayak rada-rada kayak metal gitu. Jadi di sini kita dapat layar ataupun monitor yang bisa kita kontrol di sini. Teknis penggunaannya saya belum tahu dan belum pernah coba. Ini baru pertama sekali saya coba, saya lihat, saya unboxing. Jadi untuk hasilnya nanti kita lihat di channel-channel lain, dan juga bisa teman-teman buka di channel-channel YouTube lain, mungkin ada yang mengulas lebih dalam lagi tentang Roadcaster Pro ini. Jadi untuk kita hari ini cuman mengunboxing ya, mengunboxing alat-alat ini, dan kita mencoba. Sebentar lagi kita coba apakah fungsinya normal, bagus, atau hidup semuanya, nyala semuanya. Jadi di sini juga kita dapat kotak, satu buah kotak tentunya di sini perlengkapan alat Roadcaster ini kayak power gitu ya, power adapter. Nah, bener kan? Oke. Oke. Ya, kita dapat ini. Ini apa namanya ya? Yang pasti ini bentuknya ini. Ini kita gunakan ya di sini. Oke. Nanti ya di sini bisa kita custom ini, misalnya suara apa, efeknya suara apa, tepuk tangan kah, teriakan, atau banyak lah macam-macam. Nanti bisa kita custom di sini. Nanti kita tulis, ini kita tulis. Jadi kawan-kawan nggak perlu nyari stiker atau apa untuk tempel di tiap-tiap tombol ini. Jadi kita punya beberapa custom, bisa dikasih. Di sini ada 2, 1, 2 ya. Dan di sini juga ada, tapi belum dipotong. Bisa kita potong nanti. Oke, kita 4.
Ini ada kabel konektornya. Kabel konektornya untuk ini dari USB ke Type C ya. Karena sekarang semuanya kayak menggunakan Type C. Oke, ini kita simpan dulu. Ini kabel adaptornya. Oke, ini adaptornya. Nah, ini kuat nih ya teman-teman ya. Karena di sini juga kita pakai bor gini untuk merekatkan ke sini. Oke, ke sini. Ini deh, ini gini. Oke. Nah, gini teman-teman. Gini. Ya, sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba dia berfungsi dengan baik atau tidak. Sekarang kita coba. Kita buka dulu. Oke, ini sudah kita colokin coknya. Sekarang kita hidupin di sini, ya. Kita hidupkannya di sini. Tak. Nah, dia sudah mulai nyala di sini. Oke, ini tombol recordnya. Wow, ini luar biasa ya. Kita di sini, ini tombolnya kita nggak perlu tekan terlalu keras kayak bunyi klek gitu ya, nggak perlu. Bisa kayak gini. Nah, gini kan harus kita tekan klek, ada bunyinya gitu ya. Walaupun nggak ada bunyinya, tapi masuk ke dalam dia, nah gitu, baru berfungsi. Tapi di sini kita nggak apa-apa nih, nggak perlu tekan ke dalam kayak harus masuk gitu karetnya. Kita cuma tekan di sini, gitu ya. Cuma tekan aja nggak apa-apa gitu. Nah, udah bisa dia berfungsi. Nah, gitu dia ya. Ini tombol recordnya. Nah, ini udah mulai jalan ya teman-teman ya. Ini kalau kita tekan ini langsung mulai terekam dia dari mixernya sendiri. Nah, di sini masih belum ada memori. Ini bisa sentuh. Oke. Ini bisa sentuh, bisa touchscreen. Oke. Wow. Ya teman-teman, di sini ada Bluetooth. Tombol record. Oke, kita tekan lagi. Oke. Ini udah terbatalkan recordnya. Kita di sini bisa lihat di sini ada 4 channel ya. 4 channel. 1 2 3 4. Ini untuk mikrofon. Jadi setiap channel ini kita bisa kontrol dari sini. Bisa kontrol, misalnya kita mau dengar satu arah aja gitu. Dia aja. Yaudah kita tekan ini gitu. Misalnya kita nggak mau dengar suara yang lain gitu, kita nggak mau dengar suara dia gitu, satu yang 4 ini, cuman pengen dengar suara yang 3 ini gitu. Kita tekan mode aja gitu, satu, udah selesai gitu. Ini luar biasa bagus, fiturnya keren. Kita belum coba, tapi kita penasaran nih, pengen coba terus nih, pengen coba gimana hasilnya, gimana fitur-fitur di dalamnya itu gimana. Nah, di sini teman-teman, ini customnya. Ini berarti outro atau intro. Yang ini applause. Satu lagi ini rim shot, cricket, hard, scary, set, trombone, louder. Ini bisa kita custom ya lagi ya. Nah, di sini kan ada edit sound. Di sini bisa kita masukin apa misalnya, kita mau masukin recording suaranya apa gitu. Di sini kita pengen masukin suara apa gitu, bisa gitu ya. Kalau kita masuk ke sini, tombolnya mati semua gitu karena belum diedit satu persatu ya. Oke, brightness, ini kontrol layarnya ya, brightness, active stage. Nah, ini active stage-nya ini lebih semana, kita intensitas lampunya semana. Oke.
inactive stage ini. Waduh, keren. Kita masuk ke headphone. Kita bisa atur kita bisa limitasinya ataupun kita boost suaranya ke headphone. Kemudian Bluetooth. Nah, Bluetooth ini bisa kita pairing dengan handphone atau laptop yang ingin kita koneksikan kemari gitu. Kemudian ada audio, multitrack, processing, operation gitu. Banyak informasi. Ini bisa kita update firmware-nya. Ini firmware versi 2.1.1. That time change. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Oh, udah habis nih ya. Oke. Ini masuk ke menu utama, yaitu tampilan ini ya. Tampilan dari keseluruhan kontrol ini. Di sini kita bisa atur suara volume dari headphone masing-masing channel ini. Gitu teman-teman ya. Jangan sampai salah nanti. Kemudian ini knob dari master audionya. Oke teman-teman. Kalau ada yang pengen teman-teman tanyain, ada yang kurang jelas ataupun apa yang pengen teman-teman lihat dari hasil ini, bisa teman-teman komen di bawah di kolom komentar, ataupun ada saran dan kritik mengenai unboxing ini atau review ini, bisa kawan-kawan komen di bawah, biar kita lebih semangat lagi kita buat konten, kita beli review-review alat-alat lain. Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe channel ini. Kemudian juga channel Discover Aceh Official, dan ada juga beberapa partner kita yang nanti kita share di sini, kita publish. Ya, kami cuma minta semangat dari teman-teman semua untuk konten-konten yang kami buat. Untuk kali ini terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.